Baik saudara-saudara sekalian, sebagai gerak lanjut kita akan meneruskan bab Al-Quran ini, yaitu Al-Quran sekarang yang ada pada tangan umat Islam semuanya adalah Quran tulisan Utsmani. Baik, kemudian kita belajar berguru. Masalah tajwid, wajib tak belajar tajwid? Kalau orang itu tanpa belajar tajwid tapi sudah pandai bertajwid hanya kepada satu guru, dua guru, cukup. Jadi ada orang langsung teruk sangat bacaannya, kena belajar tajwid. Tapi kalau tajwid sudah bagus, setelah berguru yang panjang yang pendek, sebab Quran ini saudara-saudara sekalian ada panjang, nampak panjang, ada alif tapi baca pendek. Dalam surah Al-Kahfi ada lakinna, bacanya bukan lakinna, lakinna, karena itu kecil bulat. Banyak. Ada bacaan saktah, berhenti tanpa napas. Ada imalah, baca sengit. Bismillahirrahmanirrahim, itu imalah. Imalah itu apa? Macam sengit gitulah. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak berguru kita baca majroha, salah. Tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, salah lagi. Dan macam mana yang betul? Bismillahirrahmanirrahim, itu imalah. Belajar dengan guru, jangan baca sembarang-sembarang itu Quran. Oi, kalau kita bisa hafal Al-Quran, luar biasa itu. Sedangkan menghatamkan saja, lebih-lebih di bulan Ramadan ini luar biasa. 60.000 malaikat, situna alfa malakin, 60.000 malaikat sama-sama mencurahkan rahmat dan meliputi dengan pahala malaikat-malaikat. Maka kalau ada orang hatam Quran, walaupun anda tak menghatamkan, kita duduk sama-sama membaca doa, mengaminkan doa. Daripada buku saya yang warna biru itu kan ada yang terakhir hatam Al-Quran, ataupun mana kitab-kitab yang lain juga banyak. Itu kena sama-sama amin, walaupun tak menghatamkan ikut sama-sama amin. Baik, saudara-saudara sekalian, berkenaan Al-Quran ini mulai diturunkan sampai akhir, sampai hari kiamat, tidak ada sedikit pun perubahan. Walaupun ramai orang yang coba menyelewengkan, mengubah dan sebagainya, tetap dijumpa. Sebab apa? Allah Ta'ala yang memelihara, bukan manusia. Diterangkan dalam surah Al-Hijr ayat ke-9 tak silap saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Bukan manusia pelihara, Allah yang memelihara. Itu hebatnya Al-Quran. Tidak ada perubahan, tidak bercampur aduk dengan kata-kata manusia. Semuanya kalam Allah. Maka jangan bimbang dengan Al-Quran. Siapa yang ragu kepada Al-Quran, murtad, out daripada Islam. Dan Al-Quran ini wajib dihormati. Jangan ditaruh diletakkan di bawah lutut, apalagi di lantai, hukumnya berdosa. Apalagi kalau dipegang begini, salah, itu dosa besar. Kalau Quran mesti begini. Anda lihat
kata Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Quran mesti dihormati dan diagung. Kalau pegang Quran betul-betul pegang, ya. Jangan letakkan di haribaan yang menyebabkan lutut lebih tinggi daripada Al-Quran. Kan banyak orang suka-suka kan tak pakai leher ditaruh ke haribaan dia, ternyata dia lututnya lebih tinggi. Apalagi ditaruh ke lantai, dibaca gitu saja. Ini semuanya kalam Allah. Orang tak punya wudu tak boleh pegang Al-Quran. Boleh baca? Boleh. Pegang tak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Kan ada dalam di luarnya kan. Tak boleh memegang kalau tak punya wudu, melainkan orang yang suci dan sebagainya. Ini bab lain sudah. Jadi semua jemaah atau khatam Quran kalau tak lancar pun baca saja Al-Quran. Dan dalam ayat-ayat yang lain juga diterangkan berkenaan bahwa Al-Quran ini perlu diterangkan. Yang pertama yang menerangkan ya Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat Nabi waktu itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Surah An-Nahl sama, tapi ayatnya lain, ayat ke-89. Cobalah tengok, jarang juga kita bacakan. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Itu Alkitab Al-Quran, kitab Al-Quran itu untuk menerangkan segala sesuatu dan menjadi petunjuk, menjadi rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang muslimin. Allahu Akbar. Kabar gembira Al-Quran ini. Itulah saudara-saudara, ini yang namakan nuzulul Quran nanti. Umat Islam patut jangan lupa, sebab nuzulul Quran itu merupakan termasuk syiar agama. Ya, maka kita harus memperingati nuzulul Quran. Seandainya, nih sahabat, seandainya bolehlah sahabat mengharapkan Ramadan ini sepanjang, seterus menerus, saking besarnya pahala yang ada di bulan Ramadan. Bayangkan saja kalau orang bersedekah, satu contoh, orang bersedekah itu walaupun bukan bulan Ramadan sangat-sangat dianjurkan. Kalau zakat hukumnya wajib, dosa kalau tak zakat, sama ada zakat harta ataupun zakat fitrah. Sekarang zakat fitrah juga agak modern di Singapura. Macam mana? Tuh ambil, gini, tekan, ya, dah bayar ke dalam, sudah. Ada yang $5 berapa? $5 10 berapa ya? Ada yang $7 lebih. Tengoklah, kita makan beras yang mahal, bayar yang $7 lebih, $7.5 ya? $7.5. Tengoklah dia punya dia punya di office itu ada orang jaga. Siapa mau bayar zakat fitrah, ada caranya. Paling mudah, gampang sekali. Yang makan beras biasa itu $5.10 tak silap saya lah. Tapi cek lagi. Ya. Lah itu zakat harta tahunan. Apabila sudah satu haul, satu nisab bayar. Nah, itu. Ada lagi infak. Infak itu antara lain amal jariah. Infak juga termasuk bersedekah. Infak juga berderma. Infak yang paling hebat namanya disebut wakaf. Itu dianjurkan walaupun tak wajib. Bayangkan pahalanya kalau bukan bulan Ramadan saja. Allah menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261 ya. Ayat berapa lupa ayatnya saya.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tengok Al-Baqarah ayat 261 ya. Saya ayatnya kadang-kadang lupa lah. Tengok perumpamaan orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah seperti satu biji ditanam menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai mengandungi 100 biji. Semua berapa? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ini harta sebagian harta yang Anda mempunyai income. Sebagian hartanya bukan dimakan untuk seorang diri, bukan hanya digunakan untuk keluarga saja, bahkan sedekah orang-orang yang memerlukan sebagian. Fi sabilillah, di jalan Allah. Kamathali habbatin, seperti satu biji ambatat sab'a sanabila, bagaimana? Fi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Dia menumbuhkan, melipat gandakan sampai 7 tangkai. Bermakna 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Semua berapa biji? 700. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Mi'atu habbah itu maknanya 100 biji. Total semuanya 700. Ini kalau $1 pahalanya di luar Ramadan itu seperti pahalanya bersedekah 700. Cukup? Bukan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada lagi. Bahkan Allah mampu melipat gandakan lagi banyak pahalanya. Maka tengok keikhlasannya macam mana. Ada orang setelah itu menyembunyikan, tak bilang-bilang orang. Ada yang boleh dimasukkan surat kabar untuk sebagai apa namanya contoh supaya orang lain pun bersedekah, boleh. Apa-apa. Ya. Wallahu wasi'un alim. Akhir ayat mengatakan wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas rahmatnya, Maha luas pemberiannya, dan Maha mengetahui. Awas, Maha mengetahui berapa jumlahnya uang yang Anda simpan. Allah Maha mengetahui. Ingat, kalau bulan Ramadan lagi besar. Ramadan yang fardu didapat gandakan sampai 7 fardu. Yang sunat sepertinya dia melaksanakan yang fardu. Bagaimana pahalanya ini? Yang 700 itu kalikan 70. Oh, kira sendirilah. 7 kali 7 49. 49 berapa itu? Sampai ke rumah ambil ke kereta kira. Itu kalau bersedekah di bulan Ramadan. Kenapa nak sia-siakan bulan Ramadan ini? Kalau memang ada stok duit, sedekah, bantu orang susah, fakir miskin, anak yatim, banyak lagi orang lebih susah. Allahu Akbar, orang Singapura ini beruntung. Tengoklah negeri orang itu. Mana Covid-nya semakin jadi-jadi. Beribu-ribu orang mati, banyak terjadi kecelakaan, keributan, kebanjiran, kelongsoran, macam-macam. Di Singapura ini alhamdulillah ya Allah. Semoga Allah jadikan negeri yang comel ini baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Menjadi negeri yang aman dan makmur, menjadi tempat curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala
karena orangnya apa? Orangnya ahli bersedekah, mengerjakan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sambungan daripada nuzulul Quran, ya, Lailatul Qadar lebih diharapkan turun pada malam-malam yang ganjil. Malam-malam yang ganjil dari 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Insyaallah. Carilah olehmu Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Tak lama lagi ini masuk 21 malam 21, 23 ini malam-malam yang sangat-sangat diharapkan, terutama malam 27. Tapi tak confirm juga, cuma suruh cari, sama dengan itu dengan waktu istijabah. Setiap malam ada waktu istijabah, ya. Allah Ta'ala mendekati hambanya sampai ke Baitul Izzah di alam dunia ini, menawarkan siapa di antara hamba-hambaku yang ingin yang ingin memohon ampun, aku ampunkan. Siapa yang punya problem, ya, supaya selesaikan problemnya, sepertiga malam yang akhir. Siapa yang ingin sampai hajatnya, bangun ibadat seperti malam akhir dengan tahajud, sholat hajat, dan membaca istighfar, baca macam-macam zikir dan sebagainya sampai hajatnya. Di bulan Ramadan sangat-sangat dituntut. Nah, ini dia. Terutama pada malam-malam yang ganjil yang Al-Qadar itu. Tapi Tuhan, ini semuanya rahasia. Nanti saya terangkan. Memang berdasarkan pengalaman ulama-ulama, ada ulama itu hampir tiap tahun mendapatkan malam Al-Qadar itu. Luar biasa. Nanti kita akan terangkan bila yang harus kita tunggu. Yang penting kita memang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita pasti puasa kita, sholat kita, selain daripada sholat, selain daripada puasa, kita juga harus memberi. Tangan di atas lebih mulia jauh daripada tangan di bawah. Nah, itu mesti ada infak, mesti bersedekah, ada sosial, bukan sembahyang saja, bukan. Nak mendapatkan taman-taman surga, selain daripada kita beribadah kepada Allah, juga berakhlak dengan akhlak yang mulia, juga ada sosial, yakni memberi, membantu, menolong dan sebagainya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Antunawwiru qulubana wa anta syurah sudurana wa anta yassiru umurana wa anta qdiya hawajana wa anta afiyana min balaika wa anta alfa bina fi qadaik wa anta rahamana wa tawfiru lana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.